Puji Tuhan, Shalom Bapak Ibu Saudara yang Tuhan Yesus kasihi. Kita kembali lagi di dalam ibadah kita hari ini pada hari Minggu tanggal 3 Januari tahun 2021. Bapak Ibu Saudara yang Tuhan Yesus kasihi, mari kita akan siapkan hati kita akan siapkan hidup kita akan siapkan roh kita untuk hari ini. Kita akan bersama-sama memuji dan menyembah Tuhan. Mari saya mengajak kita semua yang sudah siap, baik yang di rumah maupun di mana saja, kita akan menyanyikan pujian kepada Tuhan untuk ibadah kita di hari Minggu ini. Terima kasih Tuhan. Bukan dengan kekuatan ku dapat jalani hidupku, tanpa Tuhan yang di sampingku, ku tak mampu sendiri. Engkaulah kuatku yang menopangku, ku pandang wajah-Mu dan berseru, pertolonganku datang dari-Mu, peganglah tanganku, jangan lepaskan, Kaulah harapan dalam hidupku. Mari sekali lagi kita siapkan hati kita akui di hadapan Tuhan. Bukan dengan kekuatanku ku dapat jalani hidupku, tanpa Tuhan yang di sampingku, ku tak mampu sendiri. Amin. Engkaulah kuatku, yes, yang menopangku, ku pandang wajah-Mu dan berseru, pertolonganku datang dari-Mu, peganglah tanganku, jangan lepaskan, Kaulah harapan dalam hidupku. Mari dengan segenap kekuatan kita katakan pada Tuhan. Ku pandang wajah-Mu dan berseru, pertolonganku datang dari-Mu, peganglah tanganku, jangan lepaskan, Kaulah harapan dalam hidupku. Kaulah harapan dalam hidupku. Sama-sama katakan Yesus harapan, Yesus harapan dalam hidupku. Mari kita sembah Tuhan. Haleluya. Engkau harapan kami Tuhan, Engkau penolong kami Yesus. Kami menyembah-Mu Bapa, kami menyembah-Mu Roh Kudus. Terima kasih buat kebaikan-Mu Tuhan. Tiada yang seperti Engkau yang sanggup menolong kami Tuhan. Tiada yang seperti Engkau Yesus.
Tiada yang seperti Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapak. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur hari ini kami boleh ada lagi untuk beribadah bersama di hari Minggu tanggal 3 Januari tahun 2021. Biarlah Tuhan pimpin ibadah ini dari awal pertengahan sampai pada akhirnya. Jadi menurut kehendak Tuhan. Kami tabiskan ibadah ini di dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus, yaitu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kita semua yang percaya sama-sama katakan amin. Puji Tuhan. Bagaimana kabarnya Bapak Ibu Saudara yang Tuhan Yesus kasihi? Bersama Yesus saya dahsyat dan luar biasa. Yes, yes, yes. Saya percaya di anak tangga yang ketiga di tahun 2021 ini, pemeliharaan dan penyertaan Tuhan akan selalu ada bagi orang-orang yang mau memuji, menyembah Tuhan dan menaikkan ucapan syukurnya kepada Tuhan. Saya mengajak kita semua, mari kita nyanyikan pujian. Hari ini adalah hari yang telah dijadikan Tuhan. Mari kita tepuk tangan sama-sama. Yes. Hari ini hari yang telah dijadikan Tuhan. Mari kita bersuka. Sekali lagi, hari ini hari yang telah dijadikan Tuhan. Mari kita bersuka di dalam Tuhan. Bersuka, bersuka. Yes, amin. Di dalam Tuhan. Sekali lagi katakan hari ini. Hari ini hari yang telah dijadikan Tuhan. Mari kita bersuka. Hari ini hari yang telah dijadikan Tuhan. Mari kita bersuka. Di dalam siapa? Di dalam Tuhan. Yes, amin. Bersuka di dalam Tuhan. Oh, sama-sama katakan. Bersuka, bersuka dalam Tuhan. Mari bersuka, bersuka citalah. Oh, bersuka, bersuka dalam Tuhan. Sekarang bersuka, bersuka citalah. Tepuk tangan. Terima kasih Tuhan. Kami percaya hari demi hari di tahun 2021 Tuhan akan menjaga kami. Hari ini hari yang telah dijadikan Tuhan. Mari kita bersuka. Yes, amin. Hari ini hari yang telah dijadikan Tuhan. Mari kita bersuka di dalam Tuhan. Bersuka di dalam Tuhan.
bersuka dalam Tuhan, mari bersuka, bersukacitalah. Oh, bersuka dalam Tuhan, sekarang bersuka, bersukacitalah. Sekarang bersuka, besok bersuka, selalu bersuka, bersuka citalah. Yes, kita tepuk tangan buat Tuhan. Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang Tuhan Yesus kasihi, mari kita akan siapkan hati kita untuk kita akan diperlengkapi dengan kebenaran firman Tuhan. Kita sudah memuji, menyembah Tuhan, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, saat ini kami siapkan hati kami untuk kami akan kembali diperlengkapi dengan kebenaran firman Tuhan. Tuhan, urapi hamba-Mu dan urapi setiap anak-anak-Mu yang mendengarkan firman Tuhan. Biarlah hari ini kami mengalami terobosan di dalam Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa. Kita semua yang percaya katakan amin. Baik, puji Tuhan Bapak Ibu Saudara yang Tuhan Yesus kasihi, mari kita kembali sama-sama akan belajar kebenaran firman Tuhan. Saya mengajak kita buka firman Tuhan di dalam Injil Matius pasal yang pertama. Injil Matius pasal yang pertama. Kita akan baca ayat 1, ayat 2 sampai dengan ayat yang ke-6. Matius pasal yang pertama ayat 1, 2, 3, 4, 5, dan 6 dengan judul perikop Sisilah Yesus Kristus. Inilah sisilah Yesus Kristus, anak Daud, anak Abraham. Abraham memperanakan Ishak, Ishak memperanakan Yakub, Yakub memperanakan Yehuda dan saudara-saudaranya. Yehuda memperanakan Peres dan Serah dari Tamar. Peres memperanakan Hesron, Hesron memperanakan Ram, Ram memperanakan Aminadab, Aminadab memperanakan Nahason, Nahason memperanakan Salmon, Salmon memperanakan Boas dari Rahab, Boas memperanakan Obed dari Rut, Obed memperanakan Isai, Isai memperanakan Raja Daud, Daud memperanakan Salomo dari istri Uria. Bapak Ibu Saudara yang Tuhan Yesus kasih, jarang sekali kita dengar firman Tuhan tentang sisilah-sisilah Tuhan Yesus ini. Karena ini bicara sejarah, bicara nama-nama orang yang mungkin beberapa kita pernah dengar, beberapa kita tidak dengar. Dan hari ini kita akan belajar sama-sama. Saya percaya bahwa firman Tuhan ditulis tidak asal, tetapi selalu ada maksud Tuhan di balik setiap firman Tuhan yang kita baca. Saya beri judul firman Tuhan hari ini adalah orang-orang biasa di tangan yang luar biasa. Sekali lagi, orang-orang biasa di tangan yang luar biasa. Bapak Ibu Saudara yang Tuhan Yesus kasihi, jemaat Eklesia, berapa banyak di antara kita yang seringkali merasa bahwa kita ini adalah orang-orang biasa. Kita bukan orang-orang terkenal, kita bukan superstar, kita bukan pejabat, kita bukan orang yang artis terkenal, selebriti dan lain sebagainya. Kita hanya orang-orang biasa. Tahukah Bapak Ibu Saudara bahwa tokoh-tokoh dalam Alkitab yang seringkali kita dengar, mereka juga hanyalah orang-orang biasa yang punya kekurangan sama seperti kita pada umumnya. Seringkali kalau kita dengar orang sebut Abraham, Ishak, dan Yakub, kita selalu merasa bahwa wah, itu orang-orang suci, orang-orang hebat, orang-orang yang tingkat imannya itu di atas rata-rata. Saya tidak mungkin bisa seperti mereka. Saya masih jatuh bangun dengan dosa. Bagaimana saya bisa diberkati seperti mereka? Berhenti berpikir seperti itu. Karena firman Tuhan hari ini mengingatkan kita bahwa orang-orang biasa akan menjadi luar biasa karena ada di tangan yang luar biasa, yaitu tangan Tuhan kita. Nah, Bapak Ibu Saudara yang Tuhan Yesus kasih, mari kita belajar satu persatu dari tokoh-tokoh yang kita baca tadi. Yang pertama di sini dikatakan, inilah sisilah Yesus Kristus, anak Daud, anak Abraham. Bapak Ibu Saudara yang Tuhan Yesus kasih,
Nama yang pertama disebutkan dari nenek moyang Tuhan Yesus adalah Yesus itu anak Daud. Tahukah Bapak Ibu Saudara, seringkali kita dengar khotbah selalu yang baik-baik tentang tokoh-tokoh ini. Tapi hari ini kita belajar dari kelemahan mereka yang sama seperti kita juga, yaitu orang-orang biasa. Siapakah Daud? Daud adalah seorang laki-laki yang punya kelemahan seperti laki-laki pada umumnya, di mana satu kali Daud di saat semua sedang pergi berperang, Daud berjalan di atas soto istana dan dia melihat istri orang, yaitu Batseba yang sedang mandi. Dan pada saat itu Daud jatuh dalam perzinahan dengan Batseba. Tetapi apa yang terjadi? Daud mencoba untuk mengatur siasat yang busuk dengan memanggil suaminya pulang. Dan pada saat Batseba itu hamil dari Daud, Daud membuat suaminya itu mabuk dengan minuman beralkohol anggur sehingga Uria suaminya pulang. Daud mengharapkan bisa tidur dengan Batseba istrinya, sehingga kehamilan Batseba bukan karena Daud tapi karena suaminya sendiri. Tetapi Uria tidak mau pulang tidur dengan istrinya, dan pada akhirnya Daud kehabisan akal dan Daud menaruh Uria di garis depan sehingga Uria gampang untuk mati dibunuh di medan perang, dan Daud mengambil istrinya Batseba menjadi istrinya Daud. Betapa satu perbuatan yang sangat kejam dan licik yang dilakukan oleh Daud. Bukan hanya itu, Daud pernah melakukan kesombongan yang membuat Tuhan memukul orang Israel dengan penyakit selama 3 hari dan kematian yang cukup besar, karena Daud merasa hebat dan melakukan penghitungan sensus yang menunjukkan kesombongan daripada Daud. Nah, Bapak Ibu Saudara, bayangkan kemarin kita lewati Natal, kita nyanyi Malam Kudus, lalu kita bilang Kristus anak Daud. Bayangkan kalau ditambah kalimat backing di belakang, perebut istri orang. Zaman dulu zaman sekarang pelakor, tapi zaman dulu adalah pencuri istri orang, salah satunya Daud. Nah, bukankah ini melambangkan bahwa Daud manusia biasa? Yang berikut kita lihat nama kedua yang disebutkan, Abraham. Kita selalu percaya bahwa Abraham ini bapak orang beriman, bapak orang percaya. Tapi tahukah Bapak Ibu Saudara, pada satu waktu Abraham bilang sama Sarah, "Kau cantik." Kalau suatu saat ada orang tanya, "Saya ini siapa?" Jangan bilang saya kau punya suami, bilang saja saya kau punya saudara. Memang betul mereka masih punya hubungan keluarga. Tetapi Bapak Ibu Saudara, bukankah ini adalah salah satu pola pikir dari Abraham yang sebenarnya Tuhan sudah janji bahwa Tuhan akan lindungi, jaga dia dengan istrinya. Tetapi sikap seperti ini seolah-olah Abraham berkata kepada Sarah bahwa silakan, kalau ada laki-laki lain yang mau ambil dia untuk jadi istrinya, saya rela, silakan saja. Dan ternyata kejadian betul. Pada saat mereka ada di Mesir, Raja Mesir mengingini Sarah karena kecantikannya, Abraham rela dikasih. Tapi Tuhan intervensi dan akhirnya Sarah kembali menjadi istri dari Abraham. Nah, bayangkan, adakah di antara para wanita yang kau mau menikah dengan laki-laki yang siap berikan kau ke laki-laki lain juga? Tentu tidak. Tapi ini yang dimiliki oleh Abraham. Bukan hanya Abraham, Ishak pun demikian. Pada saat Ribka istrinya disukai oleh laki-laki lain, dia pun memberikan kepada laki-laki lain, Ribka istrinya. Tetapi Tuhan intervensi, Tuhan turun tangan lagi untuk menolong. Bukan hanya itu, kita lihat nama selanjutnya selain Abraham, Ishak, ternyata Yakub. Yakub saja arti namanya penipu. Berapa banyak di antara kita yang tidak pernah menjadi penipu di dunia ini? Kita semua pernah menipu mungkin. Tetapi ada orang yang namanya saja sudah penipu, yaitu Yakub. Bayangkan, mau tidak ada orang yang mau menikah atau berteman dengan seseorang yang waktu kenalan, namamu siapa? Saya tukang tipu. Pasti semua akan menghindari. Tapi itulah nenek moyang Tuhan Yesus, orang-orang biasa, sama seperti kita pada umumnya yang punya kekurangan. Lalu kita lihat nama yang berikut dari Yakub adalah Yehuda. Yehuda ini adalah seorang bapak yang tidur dengan anak mantunya. Jadi anak mantunya dihamili oleh bapak mertuanya sendiri. Anak mantunya yang bernama Tamar.
Nah, bayangkan orang manapun pasti tidak mau aib latar belakang keluarga nenek moyangnya itu orang tahu. Tapi Alkitab ini sangat jujur, tidak ditutup-tutupi latar belakang dari nenek moyang Tuhan Yesus. Mereka adalah orang-orang biasa yang punya kegagalan-kegagalan dan kelemahan sama seperti kita. Bahkan kalau kita lihat di situ ada nama beberapa perempuan. Selain Tamar, menantu yang tidur sama mertuanya Yehuda, ada juga Rahab. Rahab itu siapa? Rahab adalah pelacur terkenal di Yeriko yang akhirnya menikah, dan dari Rahab itu lahirlah Boas, dan dari Boas lahirlah Obed. Nah, siapakah Boas? Boas ini juga dia menikah dengan perempuan kafir pada masa itu, yaitu perempuan Moab, Rut. Dan dari Rut itu lahirlah Obed. Dari Obed lahir Isai dan kembali Daud. Nah, apa arti dari firman Tuhan ini? Saya mau katakan buat Bapak Ibu Saudara dengar, di hari ini, di masih awal tahun dari 2021 ini, kita belajar satu hal, bahwa apapun masa lalu, apapun latar belakang kita, dengarkan baik-baik. Buat Tuhan Yesus, sepanjang Tuhan masih kasih engkau dan saya nafas kehidupan, maka masa depan kita Tuhan jamin akan berubah. Jangan biarkan iblis intimidasi masa lalumu yang menyatakan bahwa kau berdosa, kau gagal, kau tidak akan berhasil. Dengar, seorang pemenang sejati adalah orang yang mampu bangkit dari kegagalannya. Bapak Ibu Saudara bisa tanya, semua atlet olahragawan pernah gagal? Pasti mereka bilang saya pernah gagal. Tapi pernah menyerah tidak? Tidak, saya mau bangkit dari kegagalan saya. Itulah pemenang sejati. Demikian juga dengan kita, apapun masa lalumu, mungkin engkau pernah dikecewakan orang tuamu, kekasihmu, suami, istri, sahabatmu. Dengar, masa lalu kita mungkin tetap ada, tapi yang paling penting masa depan. Kalau iblis intimidasi kau punya masa lalu, kau tidak boleh kalah, engkau harus intimidasi dia punya masa depan. Bilang iblis, saya punya masa lalu hancur, suram, tapi saya punya masa depan, saya akan ada bersama Yesus di surga. Tapi dengar iblis, kau punya masa lalu di surga, tapi kau punya masa depan akan ada di neraka selamanya. Bapak Ibu Saudara yang Tuhan Yesus kasihi, untuk itu firman Tuhan di awal tahun ini saya kembali ingin mengingatkan Bapak Ibu Saudara, yang paling penting bukanlah masa lalu kita, tapi yang paling penting adalah hidup dan masa depan kita berjalan dengan Tuhan. Saya akan tutup firman Tuhan dengan sebuah ilustrasi sederhana. Kalau Bapak Ibu Saudara sering naik mobil, kenapa kita lihat kaca mobil di depan itu lebih besar daripada kaca spion di samping? Tujuannya adalah supaya kita harus selalu lihat ke depan, bukan kita lihat ke belakang. Bayangkan orang bawa mobil sambil lihat kaca spion terus, yang ada tabrak dan tidak sampai tujuan. Tetapi orang kalau bawa mobil pasti akan lihat kaca depan terus, supaya bisa tiba dengan selamat di tempat tujuan. Demikian juga hidup kita. Bukan berarti kita tidak lihat dan lupakan masa lalu kita, tapi seperti kaca spion, sesekali kita lihat, sesekali kita ingat, supaya kita jangan buat kesalahan seperti masa lalu kita, tapi kita mau tetap fokus kepada masa depan kita. Paulus pun berkata dalam surat Filipi, aku melupakan apa yang ada di belakangku dan mengarahkan kepada tujuan, yaitu Kristus yang ada di masa depan kita. Yesus adalah Tuhan atas masa lalu kita, masa kini kita, dan masa yang akan datang. Tuhan Yesus tidak pernah berubah, dulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Mari kita berdoa. Bapa, dalam nama Yesus, kami bersyukur buat kebenaran firman Tuhan yang kami sudah terima, yaitu kami belajar tentang orang-orang biasa di tangan yang luar biasa. Tuhan sanggup memakai dan mengubahkan masa depan mereka. Demikian juga kami hari ini, kami berkomitmen untuk menjalani hidup apapun masa lalu kami. Kami percaya waktu kami datang kepada Tuhan, kami serahkan hidup kami kepada Tuhan. Kami punya masa depan dalam Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera yang memberikan kepada kami hari depan yang penuh harapan. Dalam nama Tuhan Yesus, kami terima firman Tuhan. Amin. Baik, Bapak Ibu Saudara yang Tuhan Yesus kasihi, jemaat Eklesia dimanapun Anda berada, kita sudah mendengarkan kebenaran firman Tuhan, kita sudah memuji dan menyembah Tuhan. Sebelum kita mengakhiri ibadah kita di hari Minggu ini tanggal 3 Januari 2021, kita akan mendengarkan beberapa pengumuman
Pengumuman yang pertama, bagi Bapak Ibu Saudara yang ingin memberikan persembahan, Bapak Ibu Saudara bisa memberikan persembahan lewat nomor rekening yang tertera dalam grup WhatsApp jemaat, atau Bapak Ibu Saudara bisa mengantar langsung ke gereja. Di pastori gereja ada hamba-hamba Tuhan yang siap untuk melayani dan mendoakan persembahan dan Bapak Ibu Saudara. Dan buat Bapak Ibu Saudara, kita juga akan mencoba untuk melakukan beberapa kegiatan kita untuk sementara waktu lewat media online. Tapi jika situasi gereja dan kota kita sudah mulai kondusif, akan ada beberapa pertemuan yang akan kita lakukan, dan kita akan melakukan beberapa aktivitas kegiatan seperti biasanya. Saya juga minta dukungan doa dari Bapak Ibu Saudara, sehingga saya akan sudah kembali bersama dengan Bapak Ibu Saudara mulai dari bulan Januari ini, akan mulai menggembalakan kembali Bapak Ibu Saudara. Terima kasih buat dukungan doa dan semua yang sudah membantu kami, mensupport kami selama dalam pelayanan misi di tahun 2020. Baik saya bersama istri dan anak-anak, beberapa tempat yang kami boleh layani lewat penginjilan dan pemuridan di Papua. Baik, itu saja beberapa pengumuman yang kami boleh sampaikan buat Bapak Ibu Saudara. Pengumuman dan info-info selanjutnya kita akan berkomunikasi lewat handphone, lewat media sosial dan lain sebagainya. Bagi Bapak Ibu Saudara yang butuh pelayanan, butuh dukungan doa dan lain sebagainya, bisa menghubungi kami, hamba-hamba Tuhan. Baik, itu saja. Mari kita akan mengakhiri ibadah kita. Kita akan masuk dalam doa syafaat dan juga doa berkat. Mari kita berdoa. Bapa, dalam nama Yesus, saat ini kembali kami berdoa. Kami serahkan ke dalam tangan-Mu Tuhan setiap pokok doa yang akan kami naikkan. Kami berdoa buat jemaat eklesia dimanapun mereka berada. Hari ini baik dari pelayan sampai jemaat, dari yang bayi sampai lansia. Tuhan jamah, Tuhan memberkati, Tuhan melindungi. Yang lemah Tuhan kuatkan, yang susah Tuhan hiburkan, yang sakit Tuhan sembuhkan di dalam nama Yesus. Yang terikat Tuhan lepaskan, yang jauh dan jatuh dalam dosa Tuhan pulihkan kami dalam nama Yesus. Kami juga berdoa, kami serahkan dalam tangan-Mu kota kami Merauke, biarlah Tuhan juga menolong kota kami Merauke, biarlah kesejahteraan Tuhan ada atas kota kami. Kami juga berdoa buat tanah Papua, Tuhan menolong para pemimpin semua orang yang berjuang di tanah Papua. Biarlah Papua tetap menjadi tanah damai yang memberkati bangsa-bangsa. Kami berdoa juga buat Indonesia, Tuhan memberkati Indonesia. Tuhan boleh lawat para pemimpin, Tuhan boleh lawat dalam kasih karunia dan takut akan Tuhan. Gereja Tuhan dimanapun berada, baik hamba-hamba Tuhan di pegunungan, pesisir pantai, lembah, Tuhan memberkati. Juga kami serahkan dalam tangan-Mu orang-orang yang berseru dan membutuhkan pertolongan Tuhan, khususnya orang-orang yang terpapar COVID-19. Tuhan beri mereka iman, keteguhan, pengharapan, terlebih mujizat kesembuhan. Para dokter, tenaga medis, relawan yang berjuang di garis depan, Tuhan melindungi, Tuhan juga memberkati mereka. Secara khusus kami berdoa buat gembala kami, gembala pembina kami Bapak Liberus Koridama bersama dengan ibu dan anak-anak yang ditinggalkan di Tangerang. Tuhan juga memberkati, melindungi mereka, dan juga jemaat di Polres Tuhan memberkati. Terima kasih Tuhan, biarlah pemulihan, kesembuhan Tuhan curahkan kepada hamba-Mu dan kepada kami semua. Juga untuk setiap jemaat yang lain yang tidak bisa kami sebutkan satu persatu dimanapun berada, Tuhan yang melawat dan memulihkan kami semua. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur buat semua yang Tuhan sudah buat dalam kehidupan kami. Dan saat ini di akhir dari ibadah ini, kami mengangkat hati kami mengangkat tangan kami, dan kami mau terima berkat Tuhan. Mari kasih Tuhan, arahkan hatimu dan terimalah berkat Tuhan. Kiranya Tuhan menyinari kita semua dengan wajah-Nya. Kiranya Tuhan menghadapkan wajah-Nya, memberikan kita damai sejahtera Allah Bapa yang melampaui segala akal. Kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus yang penuh dengan mujizat, pertolongan, kekuatan, penghiburan, sukacita dari Roh Kudus, dan tinggal menyertai kita, keluarga kita, pendidikan, pekerjaan, dan masa depan kita, hari ini sampai selama-lamanya. Dalam nama Tuhan Yesus kita yang percaya, katakan amin. Ibadah kita sudah selesai. Sampai bertemu di ibadah selanjutnya. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.